Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM D0122054 dari kelas Sipil D. Saya di sini ditugaskan untuk membuat sebuah video penjelasan dalam bentuk presentasi mengenai salah satu materi dari mata kuliah Mekanika Tanah 1 dari dosen pengampuh mata kuliah ini, Pak Haji Marwali. Dan adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk menambah pemahaman serta wawasan kita dalam memahami sebuah materi dan juga untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Dan adapun judul yang akan saya presentasikan yaitu pergerakan air dalam tanah dan hukum Darcy. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Langsung saja kita ke penjelasan pertama, yaitu pergerakan air dalam tanah. Apa sih itu air tanah? Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan pori tanah atau batuan di bawah proses permukaan bumi. Air ini muncul dari proses infiltrasi di mana air hujan atau air permukaan meresap ke dalam tanah. Air tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan, mulai dari kebutuhan industri, keseimbangan alam, hingga pada kebutuhan rumah tangga. Pembentukan air tanah. Air tanah terbentuk dari air hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh, kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Sifat air tanah. Sifat air tanah dibedakan menjadi dua, yaitu permeabilitas dan porositas. Permeabilitas merujuk pada kemampuan satu material tanah atau batuan untuk mengizinkan aliran air melaluinya. Semakin tinggi pula permeabilitasnya, semakin mudah air dapat mengalir. Sedangkan porositas, yaitu di sisi lain, mengukur seberapa banyak ruang pori-pori yang terdapat dalam suatu material dan dapat diisi oleh air. Material dengan porositas tinggi memiliki kapasitas penyimpanan air yang besar. Klasifikasi air tanah. Klasifikasi air tanah dibedakan menjadi 3 tipe basic. Yang pertama, gravitation water, yang kedua capillary water, dan yang ketiga hygroscopic water. Gravitation water disebut juga dengan free water. Air gravitasi bergerak bebas di dalam merespon gravitasi dan saluran pembuangan keluar dari tanah. Yang kedua, capillary water. Air kapiler merupakan air tanah yang ditahan akibat adanya gaya kohesi dan adesi yang lebih kuat dibandingkan gaya gravitasi. Air ini bergerak ke samping atau ke atas karena adanya gaya kapiler. Aquifer. Aquifer semi bebas atau lapisan bawah aquifer semi bebas dan kedap air, sedangkan lapisan atasnya berupa material yang berbutir halus, sehingga masih memungkinkan adanya gerakan air. Aquifer ini disebut juga dengan peralihan antara aquifer bebas dengan aquifer semi tertekan. Aquifer semi tertekan adalah aquifer yang seluruhnya bersifat jenuh air. Bagian atasnya dibatasi dengan lapisan semi lolos air dan sedangkan bagian bawahnya merupakan yang kedap. Hukum Darcy. Hukum Darcy ditemukan oleh Henri Darcy yang merupakan seorang insinyur sipil Prancis yang hidup pada abad ke-19. Khususnya pada tahun 1856, Darcy melakukan penelitian eksperimental yang terkenal mengenai aliran fluida di dalam media pori-pori, khususnya aliran air dalam tanah. Hasil penelitiannya dikenal sebagai hukum Darcy. Hukum Darcy menyatakan bahwa laju air melalui suatu medium pori-pori secara langsung berkaitan dengan perbedaan tekanan hidrolik antara dua titik di dalam medium tersebut, luas permukaan yang efektif medium dan koefisien permeabilitas medium. Rumus matematis hukum Darcy menjadi dasar teoritis untuk memahami dan mengukur aliran tanah dalam bidang hidrologi dan rekayasa geoteknik.